I heard ya, aku dengar nih ada beberapa caleg yang siapkan 5M ya kan, 7M ya kan. Ya masalah itu duit kalian gitu kan, tapi money politik ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Itu campaign saya gitu kan, mahasiswa saya. Pada edisi podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran tamu cukup istimewa. Beliau adalah perempuan hebat yang ada di Sumatera Selatan. Langsung saja kita perkenalkan Mbak Tun Teja, Wakil Ketua DPD PDIP Sumsel. Selamat datang Mbak Tun Teja. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Dr. Rahma Santi Zanaida sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi S2 Universitas Bina Dharma. Selamat datang Bu di Info Indonesia. Baik, kita langsung saja ke pokok masalah mungkin Mbak Teja. Ini kan ada, kita ketahui di Pilpres ini ada 3 kandidat nih. Entah walaupun nanti 2 atau 3 putaran kita tidak tahu. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tentu ada pergerakan yang harus dilakukan di daerah. Sebagai kader, sejauh mana pergerakan yang sudah dilakukan di daerah? Oke. Terima kasih Bang. Jadi kita sebagai kader menyikapi kerja-kerja politik dan tahun-tahun politik ini, semua itu punya tugas masing-masing PR lah bahasanya gitu. Jadi kita memang ketika Ibu Ketum sudah menyampaikan perintah untuk mendukung Ganjar Pranowo, itu sudah otomatis kita itu akan kerja partai. Ya, ada yang berupa instruksi langsung, ada juga yang berupa inisiasi diri sendiri gitu. Tapi itu merujuk pada keyakinan dan keinginan kita untuk memenangkan partai dan meraih hat-trick ke depan gitu. Nah, untuk saya sendiri contoh, saya saat ini sebagai caleg, saya wajib mengikut sertakan foto Pak Ganjar di setiap sosialisasi dan komunikasi politik yang saya kerjakan gitu, di lapangan. Dalam bentuk mungkin baliho gambar ada foto beliau juga di sana. Kemudian visi dan misi beliau juga itu kita linearkan juga dengan kerja-kerja kita di lapangan dan tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena Pak Ganjar memang tipikal manusia Indonesia yang sebenarnya gitu. Gimana aku bilang bisa begitu? Karena orang muda yang mau kerja, mau ketemu langsung, ya kita sudah bisa lihat ya di sosial media bagaimana langkah beliau itu turun langsung dan menyapa masyarakat. Tidak juga hanya itu, kita kan kerjanya above the line dan under the line yang jadi semuanya kerja. Jadi kita nggak bisa cuma secara sosmednya bagus tapi di bawah nggak kerja. Nah itu semuanya kita kerjakan. Jadi di atas dan di bawah itu semua kita garap gitu. Termasuk itu di bawah Ganjaris juga ya? Ganjaris? Kalau untuk relawan itu mereka biasanya berdiri sendiri tapi tetap dikoordinir sama kita. Jadi kita diinfokan bahwa ada Ganjaris atau ada banyak sekali relawan Ganjar. Yes, banyak sekali. Jadi mereka diinfokan, misalnya di daerah Sumsel nih ada nih, mereka akan menginfokan ke partai gitu. Terkait informasi politik, Bu Rahma, ini kan seperti tadi mungkin kita tahu di suara dari kader PDIP. Nah, dari komunikasi politik ketiga Pilpres ini sejauh mana mempunyai citra diri yang tinggi atau masih dalam batas biasa-biasa saja? Baik, pertama-tama terima kasih kalau telah diundang bisa ketemu sama Mbak Teja, luar biasa Bang gitu ya, berbagi di sini. Tadi sudah dikatakan juga oleh Mbak Teja sebenarnya bahwa memang bagaimanapun juga media itu memiliki peran penting. Above the line, below the line, bagaimana kita terus menggempur dengan berbagai pencitraan di televisi, di radio, lalu juga main di level-level below the line ya. Dan seperti Mbak Teja tadi bilang, mengikut sertakan foto yang akan kita usung gitu kan. Nah, itu memang adalah sebuah teknik yang bagus, apalagi yang kita lihat bahwa 3 calon ini nih sudah membangun komunikasi politiknya jauh sebelum tahun 2024 ya Mbak Teja ya. Bagaimana akhirnya sekarang pilihannya memang adalah bukan tentang visi misi dan lain sebagainya, ada tentang feel.
tentang rasa. Tadi kita berbicara juga bagaimana semua lini di daerah juga sudah mensupport calon-calonnya. Tapi saya di sini akan sedikit memberikan pengamatan saya tentang bagaimana perbedaan tiga calon yang kita akan pilih bersama tahun 2024 nanti. Komunikasi politik yang mereka lakukan memang beragam. Yang satu dengan ciri khasnya di sosial media, yang satu mungkin tidak terlalu aktif di sosial media, tapi memang punya citra kuat yang sudah sekian lama menjadi calon. Lalu yang satu lagi adalah dekat dengan agama dan lain sebagainya. Itu adalah komunikasi politik yang mereka bangun mungkin dari 3-4 tahun yang lalu, dan saya rasa cukup berhasil. Tinggal pilihan masyarakat saja yang kira-kira feel-nya dapat kemana. Karena kalau kita bicara visi misi semua bagus ya, nggak mungkin ada orang bikin kampanye atau bikin pencitraan di sosial media itu pasti tidak bagus. Pasti semuanya bagus, tapi ini memang adalah bagaimana, apalagi utamanya di level pemilih pemula yang cukup banyak berarti. Pemilih pemula ini adalah swing voter yang memang kita perlu giring, dan yang paling penting sebenarnya menentukan kesadaran politik mereka instead of hanya membuat mereka memutuskan calon mana yang akan dipilih, tapi kesadaran itu lebih penting sehingga tidak salah pilih. Artinya di sini visi dan misi bukan satu hal yang penting lagi ya, kalau melihat dari feel atau rasa tadi. Ya, visi misi ini cenderung semuanya mengarah ke suatu hal yang baik. Tidak ada pasangan manapun yang akhirnya mengusung ke arah yang tidak baik, tapi bagaimana mereka membungkusnya dalam kata-kata. Ya, kalau kita lihat kata-kata yang diusung oleh yang sudah pasti nih ya, amin ya, yaitu Pak Anies dan Pak Muhaimin, mereka bergerak ke arah yang edukasi, mereka bergerak ke arah pendidikan. Memang ada akhirnya ciri khas tertentu yang dinaikkan oleh pasangan calon untuk menjadi satu personal campaign mereka mengatasnamakan partai dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu memang ini bagaimana cara memenangkan hati ya. Kalau memenangkan logika kayaknya semua bagus, tapi memenangkan hati ini yang penting, apalagi untuk di level pemilih pemula tadi. Terkait memenangkan hati, kalau feel-nya Ganjar kemana hatinya itu? Hatinya kemana? Menyentuh ke masyarakat bawah, pemilih, atau kita kalau bicara hatimu menarik sekali. Ini pekerjaan yang secara natural memang harus sudah mengakar pada diri kita ya. Khususnya kita di kader-kader wong cilik ya, kita memang diminta untuk terus terjun ke lapangan. Itu sudah jadi pesan ibu di setiap rakor dan rakernas pun begitu, turun kerja gitu. Jadi kita kan kayak sama perempuan itu, kita nggak bisa cuma kirim teks kemudian tampil supaya aku keren dan lain-lain. Kita kan harus main perasaan gitu. Kita harus kasih lihat bahwa begini loh aku ini sebenarnya gitu loh. Aku layak loh dapat kamu, begitulah sebenarnya. Nah, di politik tuh begitu juga sih Bang. Aku bilang begitu juga. Contoh aku kan nggak bisa cuma keluar begini aja, tapi aku juga harus sentuh orang, harus setelah. Aku rasa ibu juga, Mbak juga pasti ya. Mbak Rahma ya. Mbak Rahma juga pasti kan agree ya. Kenapa? Karena untuk bisa dipilih itu kan orang harus kenal, kemudian cinta, dan baru mau memilih kan. Itu harus begitu dulu. Jadi setelah dikenal, disukai, baru bisa dipilih. Begitupun perasaan gitu. Ya kata orang nggak kenal maka nggak cinta nggak kawin dong kan gitu. Dipilih sayang lah. Ya, sayang lah. Nggak dipilih ya kalau di politik ya. Gitu. Jadi tentunya kalau di Ganjar memang masih tetap di arus bawah mana. Yes, kita memang basic kita di bawah, grassroots. Mengutip Mbak Rahmat tadi bilang bahwa pemilih muda, ya memang pemilih muda ini adalah anugerah sih, kalau bilang anugerah dan PR sebenarnya di satu sisi lain. Sekarang ini kan lebih dari 50% pemilih ini pemilih muda. Nah mereka itu dengan karakter Gen Z yang sangat unik ya, yang tercipta dari kondisi-kondisi sulit dan pandemi gitu kan. Nah mereka itu lebih melek teknologi, mereka ada di semua kanal sosial media. Nah memang agak sulitnya mengajarkan mereka mengcounter hoax dan lain-lain.
Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa tampil dan mencintai mereka? Ya kita tampil apa adanya aja seperti layaknya Ganjar. Dia Ganjar Pranowo itu udah paling mewakili masyarakat Indonesia. Sebetulnya Bukan siapa-siapa. Kalau aku bilang begini, aku masih punya loh cita-cita anakku nanti bisa jadi presiden gitu. Kenapa? Karena dari seorang Jokowi yang tukang kayu bisa jadi presiden, sekarang Ganjar gitu. Nggak ada background darah biru, nggak ada nama belakang ABC gitu kan. Dia bisa jadi seseorang gitu. Nah itu juga apa ya, menjadi trigger untuk kita bahwa ya siapapun bisa jadi presiden gitu, asal dia punya kemampuan dan berada di track yang tepat dan dicintai gitu. Begitu juga yang dilakukan Ganjar. Ganjar itu nggak di set supaya dia tampil prima, kemudian badannya atletis dan enggak. Memang Mas Ganjar tuh kalau ketemu langsung memang begitu orangnya lucu gitu. Kalau karismatik, kemudian memang penyuka olahraga, memang penyuka musik, ya anak muda lah gitu yang mewakilin kita sekali. Jadi Mas Ganjar tuh kalau bilang ya manusia Indonesia tuh ya Mas Ganjar lah kalau bilang gitu. Sosok Dahlia sudah dijelaskan sama Mbak Teh. Iya. Sekarang bisa gue jelaskan sosok dua kandidat lagi? Iya Pak. Saya setuju semua Mbak Teh. Setiap orang punya yang kita sebut karisma ya. Itu karisma itu tidak bisa poles kanan kiri karena itu memang keluarnya dari hati. Makanya saya selalu bicara tentang politik hati. Kenapa? Karena akhirnya yang memilih itu bukan logika lagi tapi hati. Benar Pak Ganjar punya karismatik yang luar biasa. Tapi tidak kalah karismatiknya dua calon yang lain. Iya. Pak Prabowo tentu kita sama-sama sudah kenal lah siapa beliau gitu dengan latar belakang militer dan lain sebagainya. Dia punya unsur dia memperlihatkan kekuatan lah. Karena orang-orang itu juga membutuhkan suntikan kekuatan dari beliau yang dapat feel-nya mungkin saja bisa memilih beliau. Dan kita juga lihat kegigihan dari Pak Prabowo ya, kegigihan dia yang dicitrakan dalam setiap komunikasi politiknya, bagaimana dia akhirnya orang melihat bagaimana dia akhirnya pernah berkonflik dengan Pak Jokowi, kalau bergabung kembali dia punya hati yang besar. Itu yang dia tampilkan kepada masyarakat. Sebenarnya punya hati yang besar itu Pak Jokowinya. Iya. Baru saya mau lanjutin ya. Tapi bagaimanapun juga Pak Anies ya, kita kenal Pak Anies memang latar belakang edukasinya luar biasa. Memang banyak orang mengira dia intelijensinya tinggi dan lain sebagainya. Itu yang dicitrakan. Saya tidak bilang itu benar atau salah, tapi itulah yang dicitrakan beliau di komunikasi politik beliau kan. Bagaimana akhirnya dia membungkus ada keagamaan, lalu juga membungkus pendidikan, intelijensi, cara retorika politiknya juga dia bangun dengan sedemikian rupa. Akhirnya setiap calon ini memang memiliki karisma tersendiri yang tinggal dipilih oleh masyarakat. Seberapa besar pengaruh Black Campaign? Jadi artinya di sini ini kita sering banyak nih menerima informasi dari ketiga capres ini. Pak Ganjar itu kasus lingkungan ya, mulai dari Paldas, kemudian Pak Prabowo itu juga kemanusiaan HAM-nya, kemudian Pak Anies banyak masalah yang ditinggalkan di Jakarta sewaktu menjabat gubernur kemarin. Nah itu seberapa kuat mempengaruhi? Mungkin dari Mbak Teja lah bisa mengcounter isu-isu dari ini, karena kaitan juga dengan Rempang juga kemarin itu menyangkut nama presiden sekarang ini juga kan. Jadi kalau bicara counter attack itu untuk seorang Ganjar Pranowo itu sangat ringan kalau aku boleh bilang gitu. Karena beliau ini dibanding calon presiden yang lain itu sudah paling komplit ya. Masa lalunya itu enggak yang sangat mengerikan gitu, enggak. Jadi lebih gampang membawa beliau itu di masyarakat gitu. Lebih gampang. Jadi ketika kita bicara tentang
counter, ya kalau kita sih lebih ke banyak ke bagaimana kita memproduce akun-akun atau lebih banyak ke produk-produk media yang positif mengenai diri dia. Jadi kita cerita aja. Jadi cara memadamkan api itu sebenarnya bukan dengan api lagi, tapi bagaimana kita membawa air yang banyak supaya api itu padam sendiri gitu. Jadi kita nggak suka meng-counter attack. Kita cuma ayolah kita buat konten-konten yang bagus, yang mendidik supaya generasi muda juga tahu loh, oh ini, kemarin dibilang begini-begini, oh ini ternyata gitu. Nah itu supaya bisa mengena di masyarakat. Nah kebenaran aku juga kan di partai kan membidangi ini. Kita juga lebih ke bagaimana pesan Mas Ganjar sendiri ya. Kita jangan sampai menghina orang lain. Kita cukup menyampaikan apa yang ada di diri kita, kemudian apa yang kita rasakan, dan itu juga apa yang masyarakat rasakan gitu, karena kita mewakili masyarakat gitu. Jadi nggak terlalu rumit kayak orang harus buat tim 8 yang akan menangkap akun-akun gitu. Yang kita nggak harus gitu, kita juga nggak ribet lah ya. Nggak ribet, kita asik gitu. Kalau Rama gimana? Pandangan orang Indonesia sekarang di masa pasca Covid ini ada 3. Mudah suka, mudah benci, mudah lupa. Yes. Ya benar ya Bu ya. Batinnya. Ya kan, karena kita semasa Covid ini berat banget hidup kita. Jadi sekarang yang ringan-ringan aja. Kita dihadapkan dengan beli campaign lah, dengan berbagai macam hoax dan lain sebagainya. Orang Indonesia itu alhamdulillah karena literasi medianya cukup bagus di Indonesia. Memang pemerintah cukup concern terhadap literasi media, khususnya media sosial pada masyarakat, bahkan sampai ini di bawah, sehingga mereka dengan waktu sekarang seperti makanan sehari-hari, hoax ini sudah sangat teredukasi. Kalaupun sekarang ada berita miring tentang 3 pasangan calon, ini pasti disebarin sama yang ini, yang satu pasti disebarkan oleh yang lain. Mereka mudah percaya dan mereka mudah lupa. Nah ini yang memang harus ditekankan. Dan mudah cinta, hati-hati nih. Kadang-kadang cinta pandangan pertama itu nggak berlaku kalau di politik. Yes. Cinta pandangan terakhir, pandangan pertama nggak berlaku lagi. Kita kan kenapa? Karena memang keputusan pemilihan itu didasari oleh kesadaran. Mungkin sadarnya nanti, gitu ya. Sekarang belum sadar, belum tahu mau apa. Kalau kita survei, saya kebetulan survei juga, Mbak Teja. Kalau kita survei sekarang orang masih swing semua, khususnya pemilih pemula. Semua jawabannya masih swing. Tapi kalau kita survei nanti mendekati hari pemilihan, mungkin 1 bulan, mereka sudah mulai ada tuh. Kalau ibaratnya pasangan mereka sudah ada benih-benih cinta itu sudah muncul. Nah, gongnya adalah apa? Apa yang mereka pilih pada saat sulit ditebak memang. Sulit ditebak, tapi bisa dibaca. Suara-suara buzzer LP seberapa pengaruh di pemilih 2024 ini? Buzzer ini industri. Ya, industri ini memang menjadi menarik ya kalau kita bicara buzzer. Seperti yang saya balik lagi tadi bilang bahwa karakteristik netizen zaman sekarang tuh mudah cinta, mudah benci, dan juga mudah lupa. Sehingga fungsi buzzer ini memang kalau ingin dikuatkan, memang harus dikuatkan di akhir. Tidak hanya kuat di awal, di tengah, lalu di akhir dia tidak kuat. Tapi apakah sejauh mana masyarakat itu menilai buzzer ini mempengaruhi pemilihan mereka? Memang menurut saya tidak sebegitu kuatnya. Walaupun sosial media itu memiliki impact yang sangat kuat. Tapi again pada akhirnya adalah netizen atau Gen Z sekarang ini sangat teredukasi sekali. Sangat teredukasi dengan politik, sehingga bahkan di level SD itu sekarang anak saya tuh bahkan sudah dikenalkan apa sih itu kampanye gitu ya. Di level SMP sudah mulai ada literasi apa itu politik. Di SMA lebih ditekankan lagi bahwa harus mulai sadar nanti harus memilih pada saat usia 17. Sekarang dunia pendidikan sudah mulai bagus, sehingga fungsi buzzer memang saya sangat berharap buzzer ini menjadi penyebar aura positif, jangan menjadi apa yang negatif. Ini tadi dibahas terkait swing voter. Berapa kali ini saya dengar dari Mbak Teja sama Ibu Rahman. Swing voter ini suara galau lah kalau bahasa Indonesia, atau kalau saya sering diskusi itu mengikuti arah angin, kemana arah angin. 50% suara dari suara swing voter ini. Apa yang bisa diambil manfaat dari swing voter ini?
Mungkin Mbak Teja. Oke. Kalau orang galau ya jangan kita marahin, ya kita kasih edukasi, kita ajak, kita kenalkan. Mereka tuh galau tuh karena nggak kenal, jadi dikenalin, diajak gitu. Anak muda ini lebih ke apa ya? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka, itu aja sih. Karena kalau di kita sendiri kebenaran kita juga banyak caleg-caleg muda, ya saya masih terhitung caleg muda. Kita bicara pakai bahasa mereka, ya pakai bahasa milenial dan Gen Z. Yang agak berat ini agak rumit ini bahasa Gen Z sebenarnya, karena saya tergolong di milenial, sementara yang Gen Z ya pemilih pemula sekali. Nah mereka ini kan cenderung swing karena mereka nggak kenal, nggak tahu gitu. Tapi ketika mereka dikenalkan, ayo duduk sama-sama, kita nggak bicara horornya berpolitik, enggak gitu. Ini loh serunya, kayak politik itu kayak main aja gitu, bahwa ada begini, oh nanti kalau mau menghasilkan ini harus melalui prosesan ini, ya begitu, ya ajarkan ke mereka. Berarti di DPR baca caleg DPRD Kota Palembang, Dapil 2. Dapil 2. Ya. Dapil 2 tuh Sukarame, Anak Lebar, Kemuning. Ya. Aku beneran begini Mbak, di dapilku ini kan dapil kota ya, lebih enak gitu bicaranya, karena kita kalau orang kan di daerah mungkin lebih khawatir money politik. Sebenarnya kan money politik itu kan depend on the person ya. Nah kalau di kota ini bener Mbak Rahma bilang lebih open minded. Mereka pengen tahu siapa sih orang ini, apa sih backgroundnya gitu kan. Nah sosial media juga itu sangat-sangat berperan penting gitu. Mereka setelah melihat Tun Teja gitu, dia pasti mau search ini orangnya siapa sih, aktivitasnya apa sih, ya laman-laman media kita pasti dikepoin ya sama mereka kan gitu. Nah menariknya itu, jadi ketika bicara swing voter, ketika bicaranya pemilih muda itu gimana kita merangkul mereka aja, bicara pakai bahasa mereka, kemudian kita ajak ketemu, ngobrol, nongkrong. Mereka tuh suka sekali tuh nongkrong. Nanti kita bicara soal, ya karena aku backgroundnya media juga, komunikasi juga, mereka tuh senang tuh bicara soal persosmedan gitu ya. Itu aja sih. seberapa idealiskah suara swing voter? Swing voter ini sebenarnya pasar empuk ya. Tadi Pak Teja juga ngomongnya. Jadi kalau ditanya seberapa idealisnya, mereka ini sebenarnya punya apa yang kita sebut dengan kepercayaan. Kepercayaan politik ini memang harus dibangun. Sosial media ini kan platform yang paling mudah, murah, meriah, Mbak Teja. Kalau saya boleh spill sedikit lah ya, apa sih yang saya pernah ada banyak juga. Pasti penelitian terakhir saya adalah apa sih sebenarnya yang di search pemilih pemula yang swing voter ini di sosial media terkait dengan caleg lah. Ya. Mereka cari yang fotonya nggak biasa. Saya juga kaget pasti. Oh ternyata foto atau personal campaign, personal branding para caleg ini, mereka suka yang muda, itu yang pertama. Makanya banyak orang ngedit foto semudah mungkin, secantik mungkin, dan segaya mungkin. Tapi mereka nggak cari yang rapi, mereka cari yang kayak mereka. Jadi kalau misalnya caleg, mohon maaf nih Mbak Teja sebagai caleg, kalau fotonya masih rapi, kayaknya itu masa lalu ya. Nah, sekarang mereka cari yang gayanya mungkin ini gitu ya. Ya kan lebih dengan sarangnya misalnya. Dan itu saya perhatikan sudah mulai ada. Saat caleg yang mulai merubah personal photos mereka dengan gaya kekinian. Pasca Covid Bang, itu nggak mau lagi yang ribet, yang pencitraan, yang senyum manis, ya kan? Karena bagi mereka it's all fake. Yes. Ya kan Mbak Teja, bagi mereka it's all fake. Mereka cari yang kalau bisa sama-sama pakai sneakers, sama-sama pakai jacket, gitu kan ya? Nggak terlalu makeup menor. Nanti makeupnya kan mahal ya. Nanti mereka akan korupsi. Pak, pikiran mereka sesederhana itu, gitu. Sangat menarik. Tampilan jauh gimana? Oh kalau Mbak Teja, ini mah bakal jadi favorit saya. Yang apa adanya itu adalah sebuah tagline ya. Jadi memang ya be yourself aja lah gitu kan. Nggak usah terlalu banyak di touch up sana sini. Dan kampanye itu sebenarnya intinya satu. Apa yang mereka sampaikan itu lebay nggak? Gitu. Yes. Nyampe ini yang harus apa adanya. Itu Gen Z seperti itu. Terkait
money politik ini nggak bisa di Oke. budaya politik kita, budaya demokrasi kita pasti tidak lepas dari budaya money politik. Setuju nggak Mbak Teja money politik ini? Nah, kalau bicara ini nih asik nih. Saya sekali bicara. Kalau kita ini sebenarnya kalau kita bersikap itu kan tergantung point of view kita, Mbak. Ya, bangnya gitu. Jadi kalau kita udah takut duluan, aku nih pernah dimarahin Adiana Pitupulu. Jadi ada, bang gimana ya, besok mau nyalek begini-begini. Lu dimarahin sama dia, lu gila ya? Lu mau mewakilin rakyat, tapi lu udah punya pemikiran negatif sama rakyat. Rakyat nggak butuh duit lu, dia bilang gitu. Itu marah sama aku di Jakarta. Mereka itu pengen disentuh, ya kan? In case ya, pada saat pelaksanaan itu ada ongkos-ongkos yang keluar dalam hal ini, itu bukan money politik, tapi itu ongkos politik. Dia bilang gitu. Itu adalah ongkos politik yang harus keluar. Yang mungkin dong kamu datang ke tempat orang, kamu nggak bawa apa-apa. Kita kan orang Timur juga, dia bilang gitu kan. Tapi besar atau tidak, kemudian efeknya juga itu kembali ke kita masing-masing. Besar itu belum tentu efeknya bagus gitu. Itu sebabnya banyak orang yang istilahnya menggarami laut ya Mbak ya, menggarami laut. Jadi ya kembali ke bagaimana kita bisa jadi merasa diri mereka dan mereka disentuh, mereka nggak minta duit. Itu masih ada Bang. Satu khasiat ya. Iya masih bisa kok. Jadi kalau kita bicara ya I heard ya, aku dengar nih ada beberapa caleg yang siapkan 5M ya kan, 7M ya kan. Ya masalah itu duit kalian gitu kan. Tapi kalian pernah mikir nggak? Aku selalu edukasi nih ke pemilih-pemilih muda. Kalian mikir nggak nanti gaji DPR itu sekarang nggak sehebat dulu loh. Kalau dulu mereka bisa dapat miliaran. Kalau sekarang SPJ-nya itu udah kayak PNS, ya kan? Paling 500, 300, ya kan? Kalau masih mau pakai begitu, dari mana duit baliknya? Mau ngerapet rakyat? Kan begitu saya mengedukasi mereka. Dan mereka juga mikirnya benar. Kalau mereka, aku tanya satu-satu kadang-kadang waktu mereka aku ajak ngopi, kamu sebenarnya maunya kalau ada dewan, kamu maunya apa sih? Aku maunya ada dewan tuh yang kenal. Jadi apa yang aku yang problem aku bisa sampaikan begitu. Jadi keterwakilan sebenarnya gitu. Nah, kembali ke masalah money politik, ya itu kan ada beberapa cara orang ya. Kita bicara tadi kan ada yang dari atas yang begini, ada yang bawahnya mainnya begini. Nah, itu pilihan. It's a choice. Jadi in case mau ngampurin semua yang 7 miliar itu, udah jadi sultan ya silahkan. Tapi apakah efeknya balik? Ya pikir aja sendiri. Gitu. Kemudian kalau jadi apakah bisa itu naik modal, balik modal. Nah begitu loh Bang. Seberapa efektif komunikasi politik lewat money politik politik uang ini? Money politik ini tergantung wilayah juga sebenarnya. Jadi kalau kita bicara Palembang ya, kita bicara Palembang lah, kantong suara. Kalau menang Palembang itu kasarnya suara lain bisa tertutupi lah kasar gitu. Tapi karakteristik penduduk kota itu penting. Kalau kita lihat orang Jakarta itu money politik nggak main lagi. Karena otaknya udah open minded ya, kalau dikasih ya terima kasih gitu ya. Tapi sorry, hati saya udah kesini. Gitu. Nah kalau kita bicara money politik, apalagi saya sekarang concernnya lagi pemilih pemula, itu memang sekarang kayaknya hampir uang aja kalau untuk pemilih pemula. Kenapa? Apalagi kantong Palembang, kota gitu ya, yang memang sudah open minded, pemikirannya sudah terbuka. Banyak orang yang sudah berkelana keluar Palembang kembali ke sini gitu ya, sehingga memang untuk level Palembang itu mungkin tidak terlalu, apalagi serangan-serangan subuh lah, menggarami laut dan lain sebagainya yang memang itu cara-cara lama yang sudah mulai ditinggalkan oleh pemilih pemula dan swing voter yang tadi saya ceritakan. Tapi kalau di daerah-daerah pegunungan, pelosok gitu ya, mungkin tidak money politik dengan uang tapi dengan barang, itu juga sebenarnya masuk kategori money politik. Itu akhirnya menjadi lobby-lobby politik yang maaf receh memang ada di levelnya gitu. Apakah itu masih bermakna kalau untuk di grassroots yang di bawah-bawah, kalau misalnya kita memang mencalonkan diri di dapil-dapil sulit gitu ya, dan dapil yang ekonomi sulit, itu masih bisa dipakai, suka tidak suka. Tapi kalau kita bicara bagaimana cara mengedukasi seperti Mbak Teja tadi bilang, apalagi
swing voter itu 50% kurang lebih ya. Makanya khususnya di Sumatera Selatan ini sudah menjadi PR kita. Kita mau jadi politisi yang macam apa sih? Gitu kan ya, tolong komunikasikan ini. Dan saya lihat juga sudah mulai banyak gitu ya LSM atau bukan LSM sih sebenarnya apa ya? Penggiat gitu ya, penggiat aktivis-aktivis politik yang menggaungkan no money politik itu melalui campaign-campaign lucu berupa meme, berupa poster-poster, sehingga itu pada saat di-spreading ke social media memang anak-anak kita atau mungkin kalau saya sebutnya anak-anak karena mahasiswa kan level saya kan mahasiswa saya sudah mulai terbangun gitu ya pendidikan politiknya dengan baik gitu kan, bahwa kalau money politik ambil duitnya jangan pilih orangnya. Itu campaign saya gitu kan, mahasiswa saya. Kenapa ya? Karena everyone needs money ya Mbak ya. Ya kan? Tapi ya itu tadi kita bisa berpikir lebih jernih. Ntar duitnya baliknya dari mana? Itu. Khususnya sebagai seorang pendidik, saya mendidik mahasiswa saya generasi-generasi Y ini, Z ini seperti itulah. Baik, itu yang disampaikan dua narasumber kita, Mbak Tun Teja dan Ibu Rahma Santi. Ada yang bisa disampaikan Mbak untuk pemirsa? Ya, mungkin pesan aja ya, khususnya ke pemilih-pemilih muda, anak-anak muda, teman-teman. Yuk, pakai hak kita gitu, suara kita. Sayang kalau suara kita tuh dibuang gitu saja, karena hak ini cuma dipakai 5 tahun sekali. Dan jangan dijual. Kenapa? Harga diri, kemudian ide, gagasan itu mahal harganya gitu. Jadi ketika kamu menentukan pilihan, silahkan. Ini kan laman sosial ini sudah sangat banyak. Silahkan pilih warna manapun yang kamu mau. Silahkan pilih caleg manapun yang kamu mau. Silahkan. Tapi ingat tanggal 14 Februari datang ke TPS, ayo milih gitu. Pilih orang yang menurut kamu yang bisa mewakili kamu, ya kan? Yang kira-kira 5 tahun ke depan masih hidup gitu kan? Ya kan? Kemudian yang merasa ini dia ini gue banget gitulah, bahasa anak mudanya begitu. Jadi aku nian gitu loh Bang. Aku lebih ke situ sih pesan aku ke anak-anak muda, ke teman-teman gitu. Iya, menarik sekali kalau kita bahas ini, kayaknya nggak cukup ya buat ini. Ya, jangan hanya sekedar memilih, tapi juga harus sadar terhadap pilihannya. Jadi untuk rekan-rekan nanti pada tahun 2024 nanti, pilihlah apa yang Anda pilih sesuai dengan kesadaran dan juga hati tadi ya. Jangan pilih berdasarkan hanya sekedar money politik, dan bijaklah dalam bersosial media. Apabila ada hoax dan lain sebagainya, jangan ikut turut menyebarkan. Ada black campaign, jangan ikut turut menyebarkan. Tapi kita harus jadi agent of change untuk politik. Ya, dan minimal kalau tidak cemplung ke politiknya, tapi kita bisa berkontribusi menjadi masyarakat yang sadar politik. Oke, baik, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.